Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita selalu memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di depan mata sangat nyata, terlalu banyak nikmat Allah yang melimpah. Bahkan yang sudah kita rasakan dan kita nikmati dari air, oksigen, pakaian, makanan, minuman, transportasi, tempat tinggal, dan banyak hal yang lainnya. Bagi yang sudah berumah tangga mungkin punya pasangan hidup, ada biologis yang halal, ada anak-anak. Dan banyak hal-hal yang lain tentunya yang tidak pernah berhenti Allah berikan kepada kita nikmat tersebut. Sampai salah seorang di antara kita meninggal dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memang mengkalkan dalam firman-Nya, kalau kita tidak mungkin bisa menghitung nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu. Tugas kita menikmati selama halal dan thayyibah, dibolehkan dan juga berkualitas serta kita mensyukurinya. Termasuk Allah masih mempertemukan kita malam ini di salah satu rumahnya untuk duduk bersama-sama mudzakarah, saling mengingatkan agama Allah Subhanahu wa taala atau apapun yang berisi dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ikhlaskan niat, dan ini sebuah nikmat yang harusnya kita pertahankan sampai kita wafat nanti. Karena ini bagian daripada ibadah, dan semua ibadah-ibadah yang lain, sholat, puasa dan seterusnya. Dan itu yang Allah berikan taufiknya bisa mengerjakan ibadah, apapun sifatnya, sunnah atau wajib, itu berarti Allah mencintainya. Sudah sering kita ulangi hadis yang sahih, yang berbunyi tentunya, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mempekerjakannya. Lalu ditanyakan bagaimana Allah memperkerjakannya, kata Nabi SAW, Allah sibukkan dia dengan amal soleh, lalu Allah wafatkan dia dengan amal soleh itu. Jadi usahakan kita selalu sibuk dari amal soleh ke amal soleh sesudahnya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita selalu saja kepada manusia yang paling pantas diidolakan, dijadikan sebagai suri tauladan, dan syariatnya syariat yang paling sempurna dibandingkan semua nabi-nabi yang lain. Tidak lagi nabi dan rasul sesudahnya, dan salam hormat ini dijadikan ibadah dan pendekatan diri kepada Allah. Bila Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah selalu membuat kita istiqamah di atas sunnah-sunnahnya sampai kita wafat dan kita bersama beliau di surga nanti. Allahumma amin. Seperti biasa ikhwan dan akhwat sekalian rahimani rahimakumullah, baik yang offline ataupun online, kita sapa semuanya. Kita di pekan keempat, Rabu pekan keempat, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk di media yang belum terjawab. Dan juga mungkin kalau ada fenomena di tengah-tengah masyarakat yang butuh, kita pun punya andil membantu pemerintah untuk memberikan saran tentunya. Semoga saja itu tepat sasaran dan juga Allah ikhlaskan niat dan bermanfaat tentunya. Dan ini tujuannya bukan menggurui, tapi tujuannya adalah kita berbagi bersama-sama. Karena memang di setiap kajian-kajian kami setiap harinya tidak semua pertanyaan bisa dijawab, maka coba kita rangkumkan dan kita jawab insyaAllah. Fadhal. Baik, syukuran Ustaz, bismillah. Untuk pertama mungkin kita ingin mencoba membahas tentang puasa tadi yang bahasnya kan Ustaz. Tentang amalan, ada puasa Tasu'a dan juga puasa Asyura. Dan mungkin teman-teman alhamdulillah ada yang melaksanakan hari ini. Dan untuk yang besok mungkin kita perlu mengetahui kembali Ustaz, mempelajari kembali nih. Puasa Tasu'a itu apa, Asyura itu apa, keutamaan masing-masing itu apa Ustaz, dan kenapa harus berbeda namanya. Dan jika ternyata kita hanya puasa di Asyura saja, apakah itu diperbolehkan Ustaz? Tasu'a itu dari kata-kata tis'ah yang berarti 9. Maksudnya tanggal 9 Muharram. Asyura dari kata-kata asyarah yang berarti 10. 10 Muharramnya. Awal mulanya memang karena waktu Nabi SAW tiba di Madinah dalam hadis yang sahih, beliau menemukan orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram itu, atau dikenal dengan hari Asyura. Lalu beliau menanyakan, menyuruh para sahabat tanya kepada para Yahudi itu, kenapa mereka puasa? Jawaban orang-orang Yahudi itu, karena hari ini kami bersyukur kepada Allah, Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Maksudnya, pada hari itulah Allah binasakan Fir'aun. Hari tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah, lalu Nabi Musa selamat itu tanggal 10 Muharram. Kami berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah. Lalu kata Nabi SAW, kami lebih berhak untuk memuliakan Musa daripada kalian. Maka Nabi SAW pun pada hari itu memerintahkan sahabat berpuasa. Padahal mereka ya tiba di pagi hari itu ya, sudah tanggal 10. Itu awal disyariatkan. Maka sesudahnya menjadi sunnah Nabi SAW. Dan ada sahabat juga yang mengatakannya Rasulullah dalam riwayat lain, orang-orang Yahudi puasa pada hari ini. Dan kalau kita puasa bersama mereka, berarti kita sama dengan mereka. Maka Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang lain, kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan ikutkan 10 dengan 9. Makanya keluarlah puasa Tasu'a dan Asyura.
Tapi kalau seseorang itu hanya puasa Asyura saja nggak masalah. Ya, walaupun ada pendapat di antara ulama Imam Nawawi dan yang lainnya mengatakan ada baiknya seorang muslim kalau bisa 9-10 itu lebih bagus. Karena sejalan dengan hadis Nabi tadi. Tapi kalau tidak bisa maka dia ambil 10 dan 11. Ini misalnya besok sama lusa gitu ya. Supaya tidak sama dengan Yahudi. Tapi kalau ada orang yang betul-betul urgent dia tidak bisa puasa 2 hari ya udah diambil tanggal 10-nya saja. Sementara keutamanya dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Bahwasanya puasa hari Asyura sehari bisa mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Jadi 365 hari diampuni hanya dengan puasa sehari. Ini satu keutamaan yang besar harusnya tidak luput dari kita. Tentu hari Asyura ini cukup banyak riwayat yang menyebutkan tentang masalah keutamaannya ya. Ada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada saat ditanya, kenapa beliau pada saat safar pun tetap puasa Asyura? Maka beliau mengatakan, kalau Ramadan masih bisa diqadha di hari lain. Puasa Ramadan kan wajib. Tapi kalau orang musafir masih bisa diqadha, diganti dengan hari lain. Tapi puasa Asyura nggak bisa diqadha. Dia beda dengan puasa Ramadan. Makanya beliau tidak pernah meninggalkan walaupun sedang dalam kondisi safar gitu ya. Dan Nabi SAW juga mengamalkan, orang soleh mengamalkan, maka ada baiknya besok tentu puasa. Dan kami sarankan kalau yang puasa besok bisa digabungkan niat dalam hati karena sunnah, maka niat puasa Asyura dan niat puasa hari Kamis. Karena sunnah sama sunnah boleh digabungkan. Itu saya pernah tanyakan langsung di majelisnya Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah di Masjid Nabawi. Boleh enggak menggabungkan niat 2 ibadah sunnah? Beliau mengatakan boleh. Ya, misalnya orang masuk masjid, dia mau sholat tahiyat masjid dengan sholat qabliyah. Bisa saja dia niat sekalian qabliyah sama tahiyat masjid. Karena sunnah sama sunnah. Yang tidak boleh itu kalau digabung antara sunnah sama wajib. Contoh misalnya besok puasa Asyura sekaligus puasa bayar utang. Nah, bayar utang itu wajib, nggak bisa digabung sama sunnah. Gitu ya. Dia harus berdiri sendiri. Tentu ada banyak sekali tentang masalah hari Asyura ini ya. Di antaranya ada perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, walaupun ini sebagian ulama hadits melemahkan perkataan beliau. Beliau mengatakan pada 10 Muharram inilah taubatnya Nabi Adam diterima, diangkatnya Nabi Idris ke langit, kemudian selamatnya Nabi Ibrahim dari dibakar di api, dan juga disembuhkannya Nabi Ayyub. Kurang lebih seperti itu. Dan ada beberapa keutamaan-keutamaan yang lain yang mungkin saya rasa ini sudah cukup. Intinya bagaimana kita memaksimalkan puasanya. Yang perlu digarisbawahi adalah jangan melakukan ritual-ritual yang salah nih. Ya. Karena orang-orang Syiah ini akan melakukan ritual-ritual nih. Besok mereka anggap itu hari penyesalan karena terbunuhnya Hussein radhiyallahu anhu, lalu mereka pukul-pukul dirinya, ada yang melukai dirinya sendiri gitu ya. Ini semua tidak benar, ya, tidak benar. Dan mereka tidak punya hujjah atau alasan sama sekali untuk membenci ahli sunnah, karena ahli sunnah tidak membenci satupun dari tokoh mereka. Mereka tokohkan Ali bin Abi Thalib sahabat mulia, kita muliakan ahli sunnah. Mereka tokohkan Hussein, Hussein orang kita mengatakan mati syahid, dan yang membunuhnya zalim, gitu kan? Kita bilang seperti itu, ahli sunnah pun mengatakan begitu. Tapi kita tidak mengkafirkannya, kan begitu. Masalah siapa yang membunuhnya dan siapa yang menyuruhnya itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Kita tetap mengatakan Husain radhiyallahu anhu adalah cucu Rasulullah SAW dan termasuk pemimpin anak-anak muda di surga. Bahkan ahli sunnah memuliakan juga Al-Hasan, kakaknya. Sementara orang Syiah tidak memuliakan Al-Hasan itu. Ya, jadi jangan sampai anak muda terpengaruh mereka adakan acara main ikut-ikutan saja ya. Itu tidak benar. Pemahaman ini seperti ini tidak benar. Tidak ada dalam Islam itu melukai diri. Ya. Orang yang terbukti mati syahid sudah mulia. Husain radhiyallahu sekarang mulia. Dia mati syahid, dia masuk surga, itu kan? Radhiyallahu anhu. Apalagi dia cucu Nabi SAW, tidak ada perlu yang kita khawatirkan soal itu. Kecuali ahli sunnah bentrok, yang menyatakan misalnya Husain na'udzubillah kafir atau apa, itu lain. Ini tidak sama sekali. Maka tidak ada hujah untuk membenarkan pemahaman-pemahaman mereka. Ini soalnya sekarang mereka lagi banyak merangkul anak-anak muda muslim gitu ya. Supaya hanya bergabung dengan pemahaman mereka. Hanya mencaci makilah Ummul Mukminin wanita suci Aisyah radhiyallahu anha, mengkafirkan Abu Bakar sama Umar, mengatakan Al-Quran kurang dan 1001 pemahaman mereka yang harusnya dijauhi tentunya. Allahu a'lam. Ya. Baik, syukur Ustaz. Selanjutnya kita beranjak ke euforia yang lagi terjadi sekarang, yaitu Pildun Ustaz, Piala Dunia sepak bola. Dan mungkin teman-teman ada yang begadang juga tadi malam, Masya Allah ya. Oke, selanjutnya teman-teman, jadi di euforia Piala Dunia sepak bola ini banyak kaum muslimin yang mungkin mengidolakan pemain bola, termasuk pemain-pemain non-muslim.
Dan bahkan ada yang berlebihan seperti memasang foto mereka, memakai jersey bertuliskan nama mereka, dan meniru gaya hidup mereka. Pertanyaan di sini pertama ada dua, Ustaz. Pertama, bolehkah kita meniru mereka secara brutal seperti itu, lalu berharap semoga mereka masuk Islam gitu, Ustaz. Lalu kedua, bagaimana cara kita, boleh nggak kita meniatkan bangun tengah malam untuk menonton Piala Dunia, sembari melaksanakan sholat tahajud, Ustaz? Gitu, Ustaz. Ada sembarinya. Ada sembarinya, Ustaz. Ya, yang pertama olahraga mubah dalam Islam. Bahkan bisa menjadi sunnah ya. Biasanya kalau hari Senin saya ikut olahraga sama teman-teman kantor di Antam itu. Saya sering live lalu sampaikan masalah itu. Ada hal-hal yang mubah teman-teman sekalian. Contoh mandi, makan, minum, tidur, olahraga. Ini semua hukumnya mubah. Dalam ilmu fikih ya. Mengerjakan tidak berpahala, ditinggalkan juga tidak berdosa gitu ya. Tapi sesuatu yang mubah, ini termasuk perkataan Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, beliau mengatakan hal-hal mubah bisa berubah menjadi sunnah. Kalau kita niatkan poin satu saja, niat untuk memberikan hak jasad. Contoh misalnya, kita makan dan minum, kalau kita niatnya hanya lapar nih makan, minum haus nih, ya, terus minum. Hanya sekedar hilangin dahaga dan lapar, tidak ada apa-apa, mubah aja. Tapi kalau kita niat untuk memberikan hak jasad, maka jadi sunnah. Karena kata Nabi SAW, wa inna li jasadika alika haqqa. Dan jasadmu punya hak gitu ya. Jadi kalau kita tidur, ngantuk, capek, tidur langsung. Ya itu mubah. Tapi kalau kita tidur, berdoa sebelumnya, uduk sebelumnya, tidur sisi kanan, ikuti sunnah-sunnah Nabi ya. Kemudian juga pada saat bangun tidur baca doa. Semua ini menebah kasur pada saat mau tidur, itu kan sunnah-sunnah Nabi ya. Lalu kita niat tidur ini memberikan hak jasad, maka jadi sunnah. Contohnya. Mandi bukan hanya sekedar hilangin gerah. Tapi yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan gerah itu Allah. Dan Allah juga yang membuat kita kalau habis mandi segar. Maka kita niat untuk memberikan hak jasad ini. Orang jenazah jadi dimandikan, apalagi kita masih hidup. Kan gitu. Nah semua itu bisa berubah menjadi sunnah. Ini hukum olahraga dulu secara umum. Dia bisa berubah tentunya hukumnya dari hukum mubah menjadi sunnah kalau kita niat memberikan hak. Tapi dia juga bisa berubah menjadi makruh atau bahkan haram. Kapan olahraga itu masuk ke ranah judi, ya kan? Kemudian ada pelanggaran-pelanggaran agama lah intinya, ya. Nah, biasa banyak olahraga-olahraga itu diikuti dengan memang pertandingan judi, sponsor-sponsornya mungkin ada dari minuman keras atau yang lainnya. Nah itu Muslim hindari tentunya, ya dia berusaha menghindari. Berhubungan dengan masalah bola olahraga, semua umumnya setahu saya mubah, ya tidak ada masalah. Cuman jangan sampai berlebihan. Nah di antara yang berlebihan tadi itu, kalau terlalu mengidolakan tokoh-tokoh kafir. Nah ini jangan. Antum suka dengan gaya tendangannya, oke lah. Tapi mengidolakannya, sampai tadi kayak misalnya majang fotonya, atau berharap nanti dia dapat hidayah. Berharap dapat hidayah, berharap aja gak usah diidolakan. Karena mengidolakan gak boleh. Itu namanya wala. Dalam bab akidah kita ada namanya al-wala wal-bara'. Al-wala itu kita loyalitas terhadap sesama muslim dan kita barak berlepas diri dari kekufuran orang-orang kafir. Di antara itu tidak boleh menyerupai pakaiannya. Hanya nanti kalau antum idolakan, antum akan ikut-ikutan pakaiannya, pergaulannya, dan segala macam hal. Itu jangan, tidak boleh. Ya. Jadi tidak boleh kita menjadikan atau wala kita, loyalitas kita kepada mereka. Kalau pemain muslim umum, mencintai muslim sebagai seorang muslim itu umum saja. Gak ada masalah. Gitu ya. Allahu a'lam. Ya. Kalau tadi masalah begadang, kemudian bangun, asal antum merasa tidak menyiksa diri antum, gak ada larangan. Setahu saya, kalau ada orang memang begadang, dia buang-buang waktu, menyiksa dirinya, bahkan akhirnya telat sholat subuh, nah ini baru masuk ke bab berat boleh nih. Tapi kalau orang tidur cepat, habis isya, dia istirahat, dia bangun, dia memang mau tahajud, terus dia bisa membagi waktu, terus dia mau lihat sesuatu yang mubah, itu boleh-boleh saja. Karena dasarnya nonton itu tidak apa-apa. Yang olahraga ini gak ada masalah. Selama tidak ada pelanggaran agama tadi saya bilang. Iya. Baik, syukuran Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari jamaah Ustaz. Oh ini pertanyaan tentang salah satu konspirasi Ustaz Afwan. Jadi semoga Allah memberkahi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai desas-desus yang beredar tentang manusia reptil? Afwan Ustaz, mohon maaf. Pertanyaan dari tim Ustaz. Manusia reptil, jadi ada konspirasi yang mengatakan ada beberapa manusia itu ternyata reptil Ustaz. Seperti itu. Dan banyak yang percaya Ustaz. Dan mungkinkah jika ada jin atau setan yang menyerupai manusia? Jadi pertanyaan dihubungkan ke syariat Ustaz.
Mungkin pemilik ide ini dari reptil kali. Mirip dengan Darwin yang bilang manusia dari kera gitu ya. Saya pernah ceritakan itu, di Amerika pernah ribut dua kelompok, satu pendukung Darwin mengatakan manusia dari kera, satu orang-orang Nasrani bukan Muslim sebenarnya. Mereka ribut cekcok, yang satu bilang tidak, ini ciptaan Tuhan, gitu kan. Ribut sampai ke pengadilan, hakimnya bingung, gimana menengahi ini? Ini bukan diperebutkan tanah, bukan harta, tapi keyakinan. Lalu hakimnya bilang, begini aja, yang mengaku turunan kera silakan ke sebelah kanan saya. Ternyata pendukung Darwin tidak ada yang mau ke sebelah kanan hakim. Mereka dukung teori tapi tidak mau ngaku mereka dari kera. Manusia. Kita sebagai orang beriman tahu dari Adam dan Adam dari tanah. Selesai. Kata Nabi SAW, kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Dalam hadis lain tidak ada perbedaan antara Arab sama Ajam. Kecuali dengan ketakwaan. Jadi kita tidak usah percaya yang seperti ini. Ini aneh-aneh saja nih ya. Mau bikin heboh ini, mencari sesuatu yang baru gitu ya. Apalagi dia bilang dari reptil ini lebih ngawur lagi gitu kan. Ya. Jadi ini tidak usah dipercaya, tidak usah diyakini, tidak ada selesai. Kita seorang muslim sudah tahu kita dari Adam alaihissalam. Dan pernah kita jelaskan di Tabligh Akbar serial Nabi kita pertama sekali Nabi Adam alaihissalam. Allah ciptakan dari tanah tembikar yang hitam, kemudian Allah tiupkan ruh, lalu Allah berikan dia, ajarkan dia salam dan diajarkan nama salah satunya. Sudah panjang lebar kita jelaskan. Lalu turun temurun, lalu masuk surga, kemudian turun ke bumi bertugas, lalu turun temurun sampai kita lahir semuanya dan akan menjadi akan lahir semua keturunannya sampai manusia terakhir sebelum kiamat nanti. Udah sebatas itu saja, ya. Jadi nggak usah dipercaya orang ini kadang-kadang aneh-aneh saja, ya. Nggak usah, ya. Baik. Selanjutnya dari. Maksudnya ada orang percaya dari umat Islam itu? Oh, pertanyaannya dari seperti. Kalau bukan orang dari umat Islam yang percaya sudah nggak ada masalah. Tidak tahu di sini apa dari Muslim atau bagaimana. Oh iya. Tapi kalau Muslim yang percaya ini aneh nih, ya. Karena saya pernah tidak sengaja masuk ke satu masjid, ada penceramanya, itu dia keluar-keluar ceramah di situ dengan mengatakan memang kita dari kera. La haula wala quwata illa billah. Di mimbar masjid dia ngomong. Ini aneh sekali ya. Dia mengaku ceramah, dia tahu ayat-ayat tentang Nabi Adam diciptakan dari tanah dan manusia dari situ kan. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 1-nya. Hai manusia, kami ciptakan dari kalian dari laki-laki dan perempuan dari jiwa yang satu. Itu Adam dan Hawa. Tidak ada yang lain. Tapi kenapa di ceramah, di mimbar disampaikan kalau memang manusia dari kera? Didukung teori Darwin itu. Ini agak aneh kalau muslim berpercaya yang seperti ini. Kalau orang non muslim tidak ada masalah. Mereka mau berkeyakinan apa itu hak mereka gitu. Ya. Oke, selanjutnya ke beberapa kasus belakangan. Jadi belakangan ada beberapa kasus kekerasan Ustaz yang terjadi dalam hubungan antara sepasang kekasih di mana laki-laki tersebut menimbulkan penderitaan dan penganiayaan yang sangat berat kepada wanita tersebut. Dan penganiayaan sangat berat bahkan sampai ada beberapa banyak cacat permanen seperti itu Ustaz. Dan kira-kira bagaimana Islam memandang kezaliman oleh orang-orang seperti ini pada orang lain? Dan lalu apa sih batasan dari Allah menetapkan antara interaksi pasangan tersendiri Ustaz? Ini maksudnya suami istri? Oh di sana hanya dijelaskan kekasih saja Ustaz. Kekasih aja sudah haram kalau bukan suami istri. Harusnya gitu. Dan ini bukan kekasih berarti karena berantem kan. Ini orang-orang yang tidak usah kita bicara pacaran, karena itu sudah jelas kalau fatwa dari kami haram, gitu kan? Kecuali setelah menikah ya. Tapi kalau suami istri saja, ya kemudian mereka berantem, tonjok-tonjokan dan segala macam, nah ini sudah keluar dari fitrah pernikahan. Jadi, suami istri itu Allah mengatakan waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah jadikan di antara kalian pada saat menikah yang benar sesuai dengan syariat, kasih dan sayang di antara kalian. Jadi nggak ada hal-hal yang seperti dalam Islam. KDRT itu nggak ada. Gak boleh dalam Islam. Dan dalam surah An-Nisa tentang istri yang nusyud. Nusyud itu membangkang. Gak mau jalankan tugasnya. Allah mengatakan wallati takhafuna nusyudahun. Para istri yang kalian takut pembangkangannya, khawatir. Faiduhun, ingatkan dulu. Gak boleh loh, saya gak suka. Agama larang dan seterusnya. Kalau mereka nolak, ya wahjuruhun, boikot mereka diranjang, tidak digauli. Kalau mereka nolak, baru wadribuhun, pukul mereka. Tapi pukulan ini, kata ulama tafsir, darbatun ghairu mubarrah. Pukulan yang tidak boleh berbekas. Dalam sebuah hadis dirincikan tidak boleh memukul wajah, tidak boleh menghina-hina. Itu semua masuk dalam larangannya gitu kan. Lalu Allah mengatakan, kalau kalian sudah dipatuhi, fala tabghu alaihinna sabila. Jangan kalian mencari-cari kesalahannya, gitu kan. Nah seperti itu. Jadi nusyud pun kalau istri, pukulnya itu harus pukulan yang dari ghairu mubarrah. Sebagian ulama ada yang mengatakan dengan kayu siwak saja.
Jadi kalau tadi sampai sudah bukan istri, kemudian dicacatkan permanen, ini luar biasa. Ya harusnya dilaporkan secara hukum, ini harus ditindas gitu ya. Ditindak maksud saya, maaf. Ini harus ditindak secara hukum supaya memang kapok, nggak terulang lagi gitu ya. Dan biasanya seperti ini faktor-faktor karena tontonan ini sudah terbiasa, yang ditonton selalu kekerasan tiap hari. Kan itu berpengaruh. Kalau antum tiap hari dengerin ceramah tentang akhlak, tentang kejujuran, itu antum jadi baik pasti. Tapi kalau tiap hari kita tontonnya, yang ini tonjok, yang ini berdarah, yang ini dijambak rambutnya, yang ini dibunuh, ini dirampas hartanya, ini selingkuh. Ya jadi begitu juga kita. Ini biasanya kena tontonan, karena nggak mungkin dia pacaran sama seseorang, walaupun ini sudah haram dalam Islam. Plus lagi dia menyakiti fisiknya pasangannya, dia yang dikatakan tadi kekasihnya. Ini aneh sekali. Ya. Kalau seperti ini kami berharap tentunya bisa ditindak dengan tegas oleh pemerintah kita, hukum, dan memang diiklankan secara nasional, supaya tidak terulang di generasi muda ya. Oleh karena itu agama sudah datang juga teman-teman sekalian mengajarkan kita, bagi laki-laki dan perempuan kalau pilih pasangan yang beragama. Mengenal Tuhannya Allah SWT. Sudah begitu wasiat Nabi. Karena orang yang mengenal Tuhannya Allah pasti akan memberikan hak pasangannya. Si istrinya akan soleha, si laki-lakinya akan soleh. Dan Nabi SAW sudah ingatkan, wanita-wanita yang soleh itu wanita yang taat, mencari ridho suaminya, memenuhi kebutuhannya, tidak keluar tanpa izin dari rumahnya, kan banyak. Berarti memang ada adab-adabnya. Begitu juga dengan laki-laki. Kata Nabi SAW, kalau seorang suami membenci ya, satu sifat istrinya, dia bisa mencari sifat yang lainnya. Misal gitu ya. Jadi memang kita justru terjaga dengan agama itu. Nah yang seperti ini jangan, kalau belum nikah saya sudah begini, bagaimana kalau sudah nikah? Maka akan luar biasa nanti KDRT-nya gitu ya. Ya, bagi antum yang belum menikah, dahulukan agama. Bagi yang sudah menikah, maka fahami baik-baik syariat Allah SWT dan terapkan dalam hidup kita, supaya kita jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Karena ada kisos ya dalam Islam ya. Ada kisos itu. Jadi kalau sengaja misalnya dia, saya tidak tahu ini cacatnya seperti apa. Misal dia tonjok mukanya atau dia colok matanya, terus lu cacat. Maka kisosnya harus dilakukan hal yang sama. Dia pun pelaku tuh matanya juga dirusak. Begitu. Di masa Nabi SAW ada satu orang Yahudi membunuh anak kecil itu dengan cara anak kecil itu dihimpit kepalanya dengan batu. Mati anak itu. Kisosnya sama. Ditaruh kepalanya dihimpit dengan batu. Nah, kisos begitu. Jadi hati-hati, apa yang kita lakukan pada orang akan dilakukan pada kita juga. Selamat di dunia, di akhirat belum tentu selamat. Ya. Baik, syukur Ustaz. Selanjutnya Ustaz, terkadang ada beberapa kebijakan barangkali dari pemimpin yang tidak disukai oleh sebagian masyarakat. Dan dalam kondisi seperti ini, sebagaimana sih tuntunan syariat dalam menyampaikan kritik? Maksudnya masyarakat menyampaikan kritik pada pemimpin. Apakah seorang muslim dibenarkan menggunakan kata-kata kasar, celaan, atau perumpamaan yang merendahkan? Dan bagaimana caranya kita menjaga, menyimbangkan antara amar ma'ruf nahi mungkar dengan kewajiban menjaga adab dan lisan sendiri? Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pemimpin di satu wilayah itu simbol masyarakatnya. Simbol. Siapapun yang memimpin kita, itu simbol kita semua. Kalau pemimpin itu jujur, berarti kita ini banyak yang jujurnya. Pemimpin itu pendusta, berarti kita banyak pendustanya. Sudah begitu patokannya. Ya. Makanya di masa Ali radhiyallahu anhu, sempat ada orang dari Khawarij datang, kelompok yang memberontak, datang mengatakan begini. Kenapa di masa Abu Bakar sama Umar tidak pernah terjadi kericuhan seperti di masa Anda? Apa kata Ali? Karena di masa Abu Bakar sama Umar, masyarakatnya itu kayak saya. Sehingga pemimpinnya begitu. Di masa ini masyarakatnya kayak kamu. Pengacau semua ini, bikin kekacauan. Sedikit-sedikit ribut, sedikit buat rencerkan. Itu Ali mau diperangin. Suruh turun, tidak boleh jadi khalifah. Masa kita sekarang banyak demo-demo. Sudah, sedikit ada masalah tidak suka, rencerin, turunin. Ini seperti orang tukar barang yang dia tidak suka, gampang gitu. Ini padahal menukar pemimpin gak gampang. Makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan dalam sebuah statement yang menarik waktu beliau jadi raja, jadi khalifah. Beliau bilang harus di satu komunitas masyarakat itu ada pemimpin. Apakah dia itu baik, mukmin, orangnya baik secara agama, kualitasnya oke, semua urusan dunia juga dia paham masalah politik. Juga sisi yang lain, kalaupun dia fasik. Fasik itu maksudnya jauh dari agama. Tapi dia sudah jadi pemimpin. Tetap harus dua-duanya ada. Tidak boleh ada satu komunitas itu hilang pemimpinnya. Lalu ditanya kepada beliau, kalau orang mukmin kami sudah paham, wajar jadi pemimpin. Tapi kalau orang fasik, kata Ali, dengannya tetap stabilitas keamanan negara terjaga. Perekonomian akan berjalan, musuh akan dihadapi. Dan
Yang keempat nih, orang-orang muslim atau mukmin tetap bisa beribadah di masa kekuasaannya dan dia juga akan berakhir masa kekuasaannya. Karena tidak mungkin sepanjang masa semuanya pemimpinnya baik semua. Ada saja yang tidak baik gitu ya. Itu poin dulu. Sekarang kita masuk lebih dalam ke bahasan ini. Bagaimana kalau ada kebijakan pemerintah sekarang atau nanti pemerintah akan datang atau pemerintah yang sebelumnya. Ini berlaku hukumnya sama dalam Islam. Karena antum tanyakan di masa lalu, masa sekarang. Atau nanti kalau ada pemimpin datang seperti ini misalnya sifatnya. Sama hukumnya gitu kan. Kalau kebijakan yang diambil itu teman-teman sekalian, tidak ada pelanggaran agama di dalamnya. Misalnya contoh kebijakan pelanggaran agama itu nggak boleh umat Islam bangun masjid, nggak boleh ada azan, nggak boleh perempuan pakai jilbab, nggak boleh iklanin puasa Ramadan. Itu kita tidak patuh, karena bentrok dengan syariat Allah SWT. Tapi kalau cuma kebijakan teknis, ya sudah kita dukung saja semampu kita, apa yang kita mampu. Karena memang pemimpin itu teman-teman tidak pastikan ya. Pastikan mereka itu bukan orang yang sengaja mau merampas, sengaja orang yang mau mengambil. Saya punya pengalaman pribadi berapa kali duduk sama beberapa pejabat kita, terutama Ramadan. Ramadan biasa 10 terakhir itu ketemu sama beberapa menteri, beberapa pejabat gitu kan. Saya waktu dulu sama beliau-beliau terus ngobrol sambil nunggu tengah malam, sholat tahajud di Masjid Haram. Lalu saya tanya beberapa kebijakan, Pak ada ini Pak, seperti apa? Kami ini masyarakat biar bisa paham. Oh begini Ustaz, dijelasin sama dia. Apa yang beliau-beliau jelasin itu, saya sebagai masyarakat memang tidak nangkap. Ternyata kebijakan yang diambil itu kebijakan yang paling bagus sudah. Setelah dipertimbangkan sekian 1, 2, 3, 4 efek negatifnya yang paling ini yang paling aman. Yang paling baik buat masyarakat. Seperti itu. Ya. Saya juga kemarin baru pulang dari Jogja. Ada tablik akbar pengisi materi di sana. Ada 2 kali pertanyaan subhanallah. Yang satu seorang ibu ngomong begini. Ustadz. Kita ini sekarang hidup di negara yang sakit. Dia ngomong gitu. Iya, negara kita sakit Ustaz. Banyak ini, banyak itu, banyak ini. Macam-macam lah. Anak-anak muda rusak jauh dari agama. Gitu. Hari besoknya ada juga pertanyaan yang sama. Ustaz bagaimana ya? Seperti ini. Kebijakan pemerintah yang kita agak sulit begini dan begitu. Lalu saya bahasakan jawaban saya. Dan saya sampaikan ke antum juga. Jadi saya bilang. Saya tidak setuju kalau kita katakan negara kita sakit. Saya tidak setuju kalau kita katakan, oh pemerintah kita sewenang-wenang. Saya bisa, dan saya tidak, kenapa saya tidak setuju? Saya bisa datangkan, ini tanda kutip ya, 1000 kelebihan negara kita. Sebagai seorang muslim, saya bilang begitu kemarin di acara, di sini juga saya sampaikan. Sebagai seorang muslim, saya pernah datang ke Hong Kong, ke Korea, diundang sama teman-teman kita di sana, di Australia, ke Amerika. Betapa sulitnya muslim di sana itu kadang-kadang. Mau sholat susah, yang meninggal cari kuburan susah. Anak-anaknya yang lahir di sana tidak bisa disunat, dianggap itu pelanggaran HAM. Dan segala macam hal lah. Gitu kan. Ada yang tidak bisa jumatan. Nggak bisa memang. Karena nggak ada, memang tidak ada jumatan. Saya pernah tuh hari di salah satu kota di Australia, saya nggak usah sebut, saya diundang untuk khutbah Jumat. Saya udah pergi tuh. Jumatnya kalau nggak salah jam 12:30. Saya udah buru-buru teleponin, kebetulan ada sepupu saya, tolong jemput saya sekarang. Dia bilang udah santai aja, tempatnya dekat 1/2 jam. Saya bilang bukan begitu, Jumatan kita datang lebih cepat. Saya nggak tahu teknis lapangan, ternyata karena nggak ada masjid, mereka sewa satu ballroom kecil gitu, dan ballroom itu dipakai sholat Jumat, dipakai juga kebaktian di hari Minggu. Jadi siapa yang sewa silakan pakai gitu kan. Dan karena pegawai semua muslim lagi kerja, jadi Jumatnya mereka tunda ke 1:30. 1:30 jadi 1:30. Coba, karena nggak memungkinkan sholat tepat waktu. Jadi saya datang ke sana 1:30 masih lama, 1 jam lagi baru Jumat. Masih ngumpulin dulu semua datang, selesai kerja, baru mereka bisa masuk. Kita alhamdulillah Jumatan hidup sekali. 5 rukun Islam di Indonesia hidup sekali. Syahadat. Sampai masuk Islam. Berapa kali di masjid ini kita datang syahadat, kita terima. Bisa keluarin sertifikat yayasan, masjid keluarin sertifikat mu'allaf, diterima oleh pemerintah, gak ada masalah. La ilaha illallah itu teman-teman sekalian rukun Pancasila nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu kan tauhid itu ya. Tuhan yang Maha Esa. Itu kan la ilaha illallah sebenarnya, ya. Kemudian Muhammad Rasulullah. Siapa umat Islam di Indonesia yang benci Rasulullah? Kan. Ini sudah ada syahadat nih. Kemudian yang kedua sholat 5 waktu. Kita bebas bangun masjid. Azan dikumandangkan. Mikrofon kita apalagi di Jakarta bersaing Masya Allah. Yang ini azan sana azan sini azan itu ya. Cuma tempat lain. Tidak usah jauh-jauh. Singapura nggak terdengar azan loh.
Tak dengar azan, tidak ada azan keluar, cuma dalam masjidnya saja. Jadi kita cuma lihat waktu, oke datang ke masjid itu baru kita dengar di dalam. Gak boleh mic-nya keluar, dilarang. Gitu. Dianggap mengganggu orang dan segala macam. Nah kita alhamdulillah bisa dengarin azan. Jadi kita di Indonesia ini nggak khawatir. Azan tinggal mampir, macet tol keluar, setiap gang ada masjid, ada musola. Itu luar biasa masjid. Dihidupkan sholat 5 waktu. Dan Nabi SAW melarang seorang muslim memberontak kalau sholat masih dikumandangkan. Nggak bisa. Gitu kan? Kemudian juga sama sholat Jumat. Ya, sholatlah, sholat Id. Yang ketiga zakat. Pemerintah punya Basnas. Badan Zakat Nasional. Semua masyarakat Indonesia Muslim mau buat yayasan sosial boleh. Antum mau jadi pengumpul zakat bisa. Ada syarat-syaratnya tentu dipenuhi ya. Itu boleh. Kita mau sedekah boleh. Masjid-masjid buat kotak amal gak ada masalah. Gak, pemerintah gak pernah ikut campur tuh. Gak ada pemerintah datang ini kotak amal Masjid Iman kasih ke pemerintah. Ini kasih, gak ada. Silakan kelola sendiri. Zakat berjalan, sedekah boleh. Yang keempat puasa Ramadan. Pemerintah iklanin gak? Menteri Agama datang besok 1 Ramadan silakan puasa. Besok 1 Syawal Idul Fitri Ramadan. Yang haji pemerintah punya program reguler. Bahkan regulasi visa haji kita kan 92% buat reguler, buat pemerintah. Orang-orang yang tidak mampu silakan haji dan 8% hanya untuk ONH+. Itu sudah luar biasa rukun Islam hidup. Apa masalahnya? 8 orang presiden Indonesia Muslim bukan? 01 sampai 08. Muslim semua. Tidak pernah kita dipimpin orang Muslim. Wakilnya Muslim, menterinya mayoritas Muslim. Gubernur, wali kota, mayoritasnya Muslim. Kan gitu. Apa masalahnya nih? Berarti permasalahannya adalah sederhana. Masalah-masalah teknis yang belum mungkin kita fahami. Kenapa kebijakan ini diambil? Kita berdoa kepada Allah SWT. Allah berikan pertolongan pada mereka supaya bisa jalankan tugas dengan baik. Allah keluarkan masalah krisis kita. Misalnya masalah dolar naik. Masalah BBM naik. Segala macam. Itu kan karena memang dunia. Seluruh dunia ini. Kalau Indonesia aja naik. Antum wajar marah. Ini satu dunia seluruh karena perang. Ya, orang semuanya begitu. Sekarang semua menghadapi. Dan ini memang Allah lagi uji kita. Tinggal kita mohon kepada Allah SWT, Allah berikan kepada kita. Banyak sekali hadits berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya, pernah ada orang yang datang kepada Nabi SAW bilang begini, ya Rasulullah, bagaimana dengan pemimpin zalim? Cuma pikirkan dirinya, gak pikirkan kita. Tetap kata Nabi SAW, taati dan patuh. Taati dan patuh. Kata Nabi SAW begitu. Walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil. Maksudnya bukan dibiarkan mereka zalim. Tapi lakukan apa yang kamu mampu. Diminta harta kasih yang kamu mampu. Semua itu ada pahalanya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, sesungguhnya mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada riwayat lain, apa yang kalian dapatkan dari hak kalian terimalah. Yang belum kalian terima, belum ada, maka mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman sekalian, 83% kurang lebih persentase Muslim Indonesia. Kalau kita bicara 1% aja, ya 10% maksud saya, 83%. Kita ambil 10%-nya berarti 8,3% saja dari umat Islam. 90%-nya itu anggaplah lupa, tidak tahu syariat Islam. 10% saja. Dan ini 10%, 8,3% ini mendoakan agar pemimpin dapat hidayah. Itu luar biasa. Ya, berapa kali saya bilang, Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, dan seluruh masjid di Saudi, sampai ke masjid terkecil di Padang Pasir, setiap Jumat doain supaya raja mereka dapat hidayah. Raja mereka sehat, raja mereka panjang umur. Tuh, Raja Salman sampai umurnya berapa? Sebelumnya Raja Abdullah kakaknya juga umur panjang. Raja Fahad umurnya panjang. Dan doa-doanya luar biasa. Antum kalau faham Syekh Sudes berdoa di malam ganjil 10 Ramadan, disebutin nama rajanya di witir di Masjid Haram. Disebutin namanya. Ya Allah berikan hidayah, petunjuk, panjang umur, kesehatan raja kami Salman. Berikan juga hidayah putra mahkotanya. Supaya mereka bermanfaat bagi umat Islam, bagi muslimin, bagi negara. Begitu doanya. Kalau kita satu salah lenser, ganti, bodoh. Wah itu luar biasa. Saya ingatkan orang yang seperti ini teman-teman sekalian. Ingat hadits Nabi SAW. Man akrama amirahu akramahullah. Yang muliakan pemimpinnya, Allah akan muliakan dia. Man ahana amirahu ahanahullah. Yang hina pemimpinnya akan dihina juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus apa yang kita lakukan? Ya antum gunakan media atau wadah yang dibolehkan. Jangan bentrok dengan pemerintah. Misal pemerintah ada buat memang cara yang dibolehkan. Antum jalani kalau dibolehkan.
Tidak ada masalah. Tapi kalau tidak dibolehkan jangan. Ya, apalagi berbicara kata-kata kotor. Kadang-kadang ada orang subhanallah di warung kopi di pinggir jalan. Mungkin dia rumah tangganya aja kacau. Terus bicara masalah negara. Nah, dia sama istri aja sudah pusing hadapin satu orang istri, 2 anak. Terus bicara, wah kayak sudah jadi pemimpin paling hebat. Ini orang begini kalau urus satu istri, 2 anak aja nggak bisa, udah pusing. Terus mau bicara pemerintah gimana kalau jadi pejabat ini? Kalau saya melihat Allahu a'lam, kita harusnya seperti Umar radhiyallahu anhu. Ada beberapa sahabat juga sama riwayatnya ya. Pada saat beliau ditanyakan, apa yang Anda lakukan dengan doa Anda? Kata beliau radhiyallahu anhu, Umar mengatakan, kalau saya punya doa mustajab, saya akan jadikan buat pemimpin. Kalau saya yakin doa saya mustajab, saya memimpin. Ditanya kenapa? Dia bilang karena kalau dia baik, maka baik semua masyarakat. Daripada kita bicara kotor, nggak benar, lebih baik kita doakan teman-teman sekalian. Negara kita ini negara sehat, negara kuat, negara luas, kaya, lautannya, hutannya, luar biasa. Tinggal beberapa personel orang-orang yang mungkin butuh kita doakan, kita luruskan, kita berdoa sama Allah. Kalau memang dia zalim, supaya Allah gantikan yang lebih baik. Allah punya cara. Allah lah raja yang sebenarnya. Allah punya cara. Ya, bukankah Fir'aun sezalim-zalimnya juga habis ceritanya? Tinggal kenangan jasadnya saja. Kan begitu. Semua akan berakhir. Dengar kisah Ashabul Kahfi kan? 7 orang anak muda. Kenapa mereka lari ke gua? Karena rajanya zalim waktu itu. Lalu mereka berdoa supaya mereka diselamatkan oleh Allah. Allah selamatkan 309 tahun tidur. Setelah tidur bangun, Allah bangunkan mereka rasa lapar. Lalu mereka pikir masih raja zalim itu yang berkuasa. Mereka ngobrol satu sama yang lain. Coba ada uang-uang yang kita simpan ini, keluarin, kita beliin makanan. 1 orang pergi ya. Terus mereka bilang, waliyatalattaf, pelan-pelan ya, supaya kita tidak ditahu. Nah kalau kita orang zalim nanti kita dihukum, nanti kita dipaksa keluar dari agama Allah ini. Waktu dia masuk ke pasar, orang bingung dengan penampilannya orang ini. Kok kayak manusia kuno, dari mana ini? 309 tahun yang lalu, tapi dia tidak tahu. Dia bawa uang kuno juga. Dia mau belanja makanan, orang-orang situ rupanya sudah lama dengar ada 7 orang anak soleh dulu, anak-anak muda sembunyi. Dan itu anak-anak pejabat semuanya yang beriman. Sembunyi tapi tidak tahu di mana. Setelah lihat koinnya, uang yang dia pakai, dinarnya itu ini uang lama ini. Akhirnya bisik demi bisik orang mulai tersebar, ini kayaknya orang yang pernah dicari ini. Lalu kemudian mereka bilang, siapa Anda? Mulai ditanya. Dia cerita tapi dia dengan takut. Lalu orang-orang pasar gitu, kalau Anda memang orang yang kami cari dari dulu, sudah kami dengar 7 orang Anda dan ada juga anjing Anda hilang, maka ketahuilah raja yang Anda takuti dulu sudah tidak ada. Sekarang ini rajanya sudah beriman. Diganti sama Allah orang beriman. Memang ada masanya itu. Sezalim-zalimnya pemimpin hanya ada waktu tertentu saja. Setelah itu habis, selesai. Hanya sebagai ujian. Dan ketahui teman-teman, kalau mau paling baik, coba kita benahi diri kita semua. Kita mulai sebagai masyarakat jujur semuanya. Kita tulus, kita amanah. Nanti akan datang pemimpin yang seperti itu. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan dari jamaah. Hamba Allah perempuan 25 tahun dari Sumatera, swasta. Ustaz, suami saya sudah lelah dan menyerahkan buku nikah kepada saya dan menyuruh untuk mengurus ke pengadilan. Sedangkan ia sudah tidak menyebut kata cerai. Jadi saya tanya ke suami, jadi kita cerai. Lalu ia menjawab, iya. Terus saya bilang bahwa saya mau mendengar kata talak dari dia. Tapi dia tidak mau mengucapkan kata talak itu. Nah statusnya di sini bagaimana Ustaz? Apakah saya sah berpisah? Kenapa suaminya jenuh? Nah, itu dulu. Kan tadi dia bilang karena suami saya jenuh sudah memberikan kepada saya buku nikah, suruh urus perceraian. Justru ibu yang bertanya ini harus tanya diri sendiri dulu. Dan kalau bertanya teman-teman harus jelas gitu ya. Kalau ibu tahu suaminya jenuh, berarti ibu penyebabnya. Ya, pastikan begini, semua laki-laki itu, coba saya mau tes nih laki-laki sefaham tidak dengan saya. Ya, harus jujur jawab. Biarlah yang masih bujang juga nggak apa-apa partisipasi. Umumnya laki-laki, saya pun merasakan itu. Pada saat awal menikah, pasti kita akan coba, sifat itu muncul. Kita akan coba menjadi pasangan yang baik. Benar gak? Kayak misalnya mau jadi suami baik, jadi pelindung, kita sayangi istri. Tahu kapan suami itu berubah? Mulai dari muncul sikapnya si istri. Kapan istri sudah mulai melonjak, katanya kasar, mulai ada ini, itu berubah. Kecuali memang laki-laki ini buruk dari awal ya. Kita tidak bicara orang yang jauh dari agama. Perubahan yang terjadi dari seorang pemimpin itu karena muamalah yang tidak baik dari bawahannya. Biasa begitu. Nah seperti itu terjadi di rumah tangga.
Jadi kadang-kadang ada istri yang entah dia dapat pemahaman dari mana, ya udah, enggak usah terlalu layani suami, nanti hanya suami ngelonjak, nanti gini. Padahal sebenarnya syariat menyuruh dia suruh dia patuh, gitu kan? Jadi saran saya mungkin, apalagi kondisinya tadi ibu ini mengatakan suami saya tidak mau ucapin kalimat tolak. Berarti dia masih ada rasa sayang, dia tidak mau cerai sebenarnya. Dia suruh urus, mungkin sang suami tahu proses urus di pengadilan itu panjang. Panjang itu, karena pengajuan dulu ada bayar, nanti tunggu antri sekian minggu dipanggil. Nanti kalau dipanggil hakimnya datang, dipanggil dulu pasangannya. Kalau tidak datang baru dipanggil lagi panggilan kedua, panggilan ketiga. Kalaupun datang ditengahi oleh hakim. Kadang-kadang ada hakim punya dua metode. Metode yang pertama ngobrol langsung didiskusikan atau memang disuruh tulis. Siapa yang menggugat nih? Si istri, tulis apa keluhan kamu. Begitu datang di pengadilan dikasih ke suaminya ini, tolong jawab. 2 minggu lagi datang. Begitu, jadi waktunya lama berbulan-bulan. Tujuannya sebenarnya untuk islah, untuk memperbaiki. Kadang-kadang kalau sang suami, hakim ini sudah tahu, ini yang salah misalnya si penggugat nih, saya si istri. Maka dia nasihatin, udah bu, harusnya ibu minta maaf, harusnya begini begitu. Kalau tetap ngotot, ya sudah. Baru diambil keputusan gitu ya. Itu pun di Indonesia sudah sangat lunak sekali pengadilan kita. Karena kalaupun sudah sampai parah sekali ya masalah rumah tangganya, tetap dikeluarkan tolak bayin sugro. Artinya masih bisa kembali. Dan pemerintah kita mengeluarkan satu keputusan, kalimat tolak yang diucapkan oleh suami tanpa depan hakim dianggap tidak sah. Jadi kalau antum bilang sama istri saya ceraikan kamu, antum ke pengadilan gak dipercaya, gak diyakini. Harus diucapkan di depan hakim. Dan itu satu hal keringanan yang luar biasa karena kebijakan pemerintah kita boleh ikutin. Makanya kalau mau bercerai sudah benar. Ini saya lihat suaminya malah bijaksana sekali. Sudah kamu aja urus ke hakim, ya. Udah nanti kalau hakim putusin cerai ya sudah. Kalau enggak. Kalau saya enggak mau ucapin. Seakan-akan begitu kan? Itu kan positif sekali. Kalau saya sih nasihat saya buat ibu ini yang bertanya, coba duduk, justru jangan bicara masalah perceraian. Tolong ingatkan saya, apa kesalahan saya coba benahi. Tolong bantu saya supaya saya keluar dari kesalahan saya. Begitu, jangan tambah picu. Udah kita cari aja, gimana nih, apa terus desak suami, jadi suaminya jenuh nanti. Ya, itu jangan teman-teman sekalian. Allahu a'lam. Ya. Baik, selanjutnya dari hamba Allah perempuan 35 tahun dari Depok, Ustaz. Bismillah, izin Ustaz, suami saya berselingkuh sudah 2 kali dan sudah mengucapkan tidak bisa bersama lagi dengan saya di depan ibunya. Apakah saya berdosa jika tidak melayani biologis karena beliau masih berhubungan dengan selingkuhannya? Begitu Ustaz. Tentu saja tidak berdosa. Kalau betul suaminya selingkuh ya. Cuma sebelum kita jawab ini, teman-teman gini, kalau antum bertanya, Anda bertanya baik ikhwat atau akhwat kita, laki-laki atau perempuan bertanya, tolong bertanya dengan keadilan. Maksudnya betul-betul antum sedang butuh jawaban agama. Jangan membawa pertanyaan itu kepada dukungan pribadi. Saya pernah cerita di sini, saya ingatkan lagi. Pernah ada satu ibu bertanya di kajian kami, Ustadz suami saya itu tidak kasih nafkah. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, macam-macam. Jadi semuanya itu mengarah kepada memang kayaknya sudah tidak diurus istrinya nih. Terakhir, boleh nggak saya bercerai? Saya bilang, kalau sesuai pertanyaan ini bu, ibu sudah boleh. Tapi sesuai pertanyaan ini ya, betul-betul suami tidak menjalankan tugasnya. Tidak memberi nafkah, tidak melindungi, tidak segala boleh. Subhanallah habis pengajian, saya nggak tahu bapak ini dapat nomor HP saya dari mana. Tiba-tiba ada yang telepon saya, Assalamualaikum Ustaz Khalid ya. Ustaz tadi di pengajian ada satu perempuan nanya gini, saya bilang iya ada. Oh itu istri saya Ustaz. Ngawang gitu dia. Itu yang dia ngomong semua nggak benar Ustaz. Saya punya buktinya, saya transfer uang bulanan, saya kasih mobil, saya kasih begini. Ustaz mau buktinya? Oh, enggak usah. Bapak ke pengadilan aja. Jangan, saya bukan hakim soalnya gitu. Tapi itu sebagai contoh, ternyata ada orang bertanya karena ego, dia mau dibenarkan. Dikemas pertanyaan supaya Ustadz jawab seperti yang dia mau. Nanti dilihatin pasangannya, nih Ustadz bicara. Nah ini. Makanya saya ingatkan dulu dari awal nih ya. Dari potongan ini ceramah nanti kalau diangkat jangan dipotong-potong nih ya. Baru kita jawab tadi gitu. Nah jadi kalau suaminya betul selingkuh ya. Beda ya, selingkuh dengan menikah lagi beda loh. Kalau di bahasa selingkuh itu biasanya negatif ya. Dia pacaran, haram, zina, itu nggak boleh. Di saat suami lakukan itu, istri boleh adukan perceraian, boleh nggak layani biologisnya. Karena dia buat yang haram. Dan di sini dia punya pilihan. Dia boleh lanjutin rumah tangga kalau suaminya tobat, dia maafkan, atau memang dia tidak usah lanjutkan. Tapi kalau suaminya menikah dan dianggap selingkuh, ini beda. Ini nggak boleh, karena hukum syar'i ini halal. Dia harus punya, ini harus hadir. Kalau saya tidak tahu dari kota mana, cari ustadz-ustadz kita di sana bisa ditemuin terus duduk konsultasi.
Jangan langsung menghakimi ini tidak benar. Karena kita juga tidak tahu, kita tidak dengar dari dua belah pihak gitu ya. Tapi sekarang kita jawab sesuai dengan pertanyaan. Kalau betul yang beliau bilang, suami ini selingkuh, artinya di sini saya pahami zina. Dan dia sudah mengatakan 2 kali di depan ibunya si perempuan tadi ya. Ya. Kalau dia sudah ceraikan istrinya 2 kali, maka boleh nggak sang istri yang sudah diceraikan ini tidak melayani biologis? Boleh tentunya. Nggak ada masalah. Tetapi ingat ya, kalau ada buku nikah sah di sini, pemerintah kita dan hakim kita tidak akan akui sampai diucapkan depan hakim. Maka ibu ini kalau mau bercerai, ajukan ke pengadilan resmi, nanti hakim yang tentukan. Allahu a'lam. Ya. Oke, selanjutnya dari hamba Allah perempuan 29 tahun dari Jakarta Pusat, Ustaz. Ustaz, apa hukumnya orang tua melarang anak perempuannya menikah dengan lelaki pilihannya dan orang tua mau anaknya menikah dengan orang kaya? Padahal selama hidup anaknya selalu memenuhi kebutuhan rumah dan keinginan orang tua. Apa hukumnya jika anak perempuan menikah tanpa restu orang tua? Gak boleh. Gak boleh. Orang tua itu teman-teman sekalian, walaupun kita sebagai anak melihat penilaian yang negatif, tetap positif. Tidak ada orang tua itu yang benci anaknya. Kecuali ini tidak waras, maaf ya. Orang yang gila tidak waras mungkin. Misalnya dia mau anaknya nikah sama pemabuk, sama pengedar narkotika itu tidak normal. Tapi kalau orang masih normal, walaupun dia tidak terlalu dekat dengan agama, pasti dia tidak mungkin. Dia pasti mau kebaikan buat anaknya. Saya misalnya sebagai ayah, saya nggak mau anak perempuan saya nikah sama sembarangan laki-laki tentunya. Fitrah sekali. Saya nggak mau anak laki-laki saya sembarangan nikah sama perempuan. Itu alami. Jadi di sini dilihat orang tuanya. Kalau orang tuanya misalnya maunya ada pilihan si A sama si B. Si A pilihan si anak. Mungkin beragama tapi orang miskin. Si B beragama tapi kaya. Ayahnya mau sama ini. Itu nggak salah. Karena dia berpikir untuk dia. Kan nanti yang menikmatin hartanya suaminya kan anaknya sendiri. Orang tua kan sudah berlepas sekarang. Sekarang kalau saya sebagai orang tua anak saya menikah. Ya sudah dia jalan sama suaminya. Saya nggak ikut campur lagi. Gak ada harta anak mantu itu buat saya itu gak mungkin gitu kan. Pasti dia nikmatin. Berarti memang maslahatnya buat si anak gitu. Kecuali tadi saya bilang ya. Kalau ada memang orang tua tapi ini di luar dari fitrahnya. Dia justru mau anaknya menikah sama penjahat. Itu lain. Itu boleh ditolak. Ya. Jadi jangan teman-teman. Jangan buka pintu ini ya. Kadang-kadang ada orang hanya karena terbeli perasaannya. Ini masalahnya kadang-kadang berhubungan sebelum nikah ya. Banyak WA-WAan, kirim foto, komunikasi. Akhirnya terbeli hatinya si perempuan ini. Udah dia gak peduli lagi sama ayah dan ibunya yang besarkan dari kecil. Laki-laki yang baru dikenal ini dengan tutur kata yang manisnya sudah terbeli langsung. Walaupun dia melanggar kewalihan ayahnya. Ini jangan, gak boleh ya. Sangka baik dengan ayah dan ibu, duduk baik-baik, diskusikan baik-baik. Dan bilang sama laki-laki ini juga, saya hanya bisa melangkah kalau orang tua saya setuju. Selesai. Gak setuju ya sudah, biarin ikhtiar ke orang lain. Ya. Selanjutnya dari Tangerang, 43 tahun perempuan. Pertanyaannya di sini, adik saya suaminya pernah melakukan hubungan sesama jenis dari SD kelas 5. Berawal dari mendapatkan pelecehan oleh sepupu laki-laki dan berlanjut melakukan hubungan intim selama 9 tahun lamanya. Adik saya baru tahu 1 bulan lalu di usia 10 tahun pernikahannya. Adik saya memergoki suaminya di medsos, masih suka melihat penyuka sesama jenis. Dan ia mengakui kalau ia menyukai keduanya, Ustaz. Entah menyukai 2 gender. Dan tidak kasih hubungan intim lagi ke adik saya. Dan saya sudah menasehatinya. Sikap apa yang harus adik saya lakukan, Ustaz? Kalau suaminya tidak mau bertobat, cerai. Kalau sudah ini ya. Suka sesama jenis ini sudah pernah kita bilang. Ini masalah kejiwaan udah. Ini bahaya sekali. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala binasakan kaumnya Nabi Lut. Ya. Dan saran para ulama jangan mengatakan perbuatan Lut. Ya. Karena itu Nabi Lut Nabi yang mulia. Nanti insya Allah kita tablik akbar kita serial Nabi bulan depan itu Nabi Lut alaihissalam. Kita akan bahas panjang lebar masalah itu ya. Jadi memang ini dibahas oleh para ulama, bahkan sekarang pakar-pakar dunia pun membahas ini masalah kejiwaan. Dengan orang menyukai sesama jenis, laki-laki sama laki perempuan itu yang paling pertama, mereka menghilangkan jalur keturunan manusia. Jalur keturunan manusia. Jadi pasti tidak punya anak, gak mungkin. Laki-laki sama laki perempuan itu punya anak itu gak mungkin. Kecuali dia adopsi, tapi anak dia tidak ada. Berarti dia menghapus nasabnya manusia. Dan itu terjadi pada kaum Nabi Lut dulu. Nanti akan kita jelaskan insya Allah di serial itu. Jadi mereka pada saat mulai menerapkan khusus sama suka sama jenis, jadi habis keturunan mereka. Dan selanjutnya rupanya ada permasalahan secara kejiwaan. Ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Hafizahullah dalam ceramah beliau tentang kaumnya Nabi Lut ini. Ternyata
laki-laki itu di bagian belakang ya, ini di anus itu ada semacam bulu yang memang diadakan penelitian itu kalau tersentuh dengan sperma membuat dia selalu ketagihan. Sehingga dia tidak mau berhenti, sekali melakukannya tidak mau berhenti. Umumnya begitu. Sesama jenis ini ada secara fitrah sesuatu itu kalau tersentuh dengan cairan sesama perempuan laki-laki itu akan ketagihan, dia susah akan meninggalkannya. Dan itu akan bermasalah karena dia seperti ini, walaupun sudah 10 tahun menikah tetap dia akan cari sama jenisnya. Ini jadi masalah ini. Ini karena merusak dari awal ya, fitrahnya dirusak. Oleh karena itu saran saya, ajak taubat suaminya, kalau kita ringkaskan, ajak taubat, kalau tidak mau bertobat, tidak mau meninggalkan itu, maka jangan lanjutkan rumah tangga lagi. Ya, semoga saja Allah SWT gantikan yang lebih baik. Iya. Oke, pertanyaan terakhir Ustaz dari Ica Valentine. Perempuan 37 tahun Palembang, ibu rumah tangga. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana seorang duda menikahi janda memakai surat kematian palsu? Sedangkan istrinya masih hidup, apakah pernikahannya sah? Sekarang beliau menikah lagi dan memakai surat kematian palsu lagi, tanpa mengurus surat perceraian di pengadilan agama. Apa yang harus dilakukan mantan istrinya, Ustaz? Mantan istri atau istrinya yang sekarang? Oh, jadi sekarang beliau menikah lagi dan memakai surat kematian palsu. Jadi ini yang bertanya adalah perempuan yang bertanya? Iya. Oke. Berarti perempuan ini posisi dia nikah sama laki-laki yang bawa surat kematian palsu. Iya. Dia bilang istrinya dulu meninggal. Iya. Tapi istrinya masih hidup. Masih hidup ternyata Ustaz. Dan masih status istri. Masih status istri. Oh, ini mau poligami tapi nggak berani gitu ya. Akhirnya membuat rekayasa bilang istrinya mati, la haula wala quwwata illa billah. Kalau berani buat surat palsu mati, kenapa nggak berani bilang sama istri saya mau nikah lagi? Gitu gentle. Masa buat surat mati gitu kan? Ini nggak benar. Ini banyak sekali dosanya. Pertama kebohongan, ya. Dia bohong dan ini bohong dosa besar ya. Lawannya kejujuran. Dia bohong pada istrinya yang sekarang dinikahi. Dia bohongi juga istrinya yang sebelumnya. Dia bohongi lingkungan keluarga. Ada 2 keluarga istrinya ini, kan istri yang dianggap mati dan istri yang sekarang dinikahi. Yang kedua manipulasinya, manipulasi data, gitu kan? Itu pasti terjadi. Yang ketiga masalah poin juga dia akan kesulitan sendiri. Sekarang kalau dia misalnya masih berhubungan dengan istri yang dilaporkan mati itu, hanya dia harus sembunyi-sembunyi, ya gitu. Dia kerepotan sendiri. Hanya dia pura-pura safar, pura-pura. Apa enaknya orang poligami seperti ini? Ya, kalau poligami yang sehat itu memang dia ketemu, tahu malamnya istri tahu malam ini di mana, dia jalan juga tidak ada masalah. Kadang-kadang kumpul itu yang positif itu ya. Tapi kalau seperti ini sebaiknya jangan. Ya, ini akan merusak sendiri. Jadi saran saya kepada ibu ini, Anda sudah dibohongi. Kalau dibohongi ini beda ya. Kasus dibohongi dalam rumah tangga, apalah diselingkuhi tadi, semua itu sudah boleh dia mengajukan perceraian. Itu dia punya hak, gitu ya. Ibu punya hak. Tapi kalau ibu masih mau buka peluang, misalnya, udah kalau gitu kamu tobat, buktikan, sampaikan kepada keluarga saya kalau sebenarnya itu dulu bohong semuanya, sekarang bertobat dan sekarang kita perbaiki rumah tangga, pilih saja istri yang itu atau saya, itu boleh saja. Tapi saran kami kalau sudah seperti ini jangan lagi ya. Sama sebagai penutup juga, pernah ada satu kasus, ada satu orang ikhwah datang kepada saya begini, Ustaz, hukumnya apa seorang laki-laki menikahi perempuan yang masih status istri orang lain? Iya, tanya gitu. Terus saya dari raut wajahnya orang ini saya tanya, ini kasus antum gitu. Saya gitu. Karena dia tuh bertanya serius banget tuh. Dia maksudnya bilang iya. Ya, dia ngaku dia bilang iya, memang yang terjadi pada saya Ustaz. Jadi istrinya yang waktu itu, kebetulan saya juga pernah ke rumahnya. Terus itu istri saya, ternyata dia diam-diam. Dia itu masih punya suami, dia pura-pura bilang sudah cerai. Karena tidak minta bukti perceraian segala macam tidak ada. Jadi main nikah aja. Akhirnya ini masih status istri orang gitu. Sebenarnya nggak boleh karena dalam Islam tidak ada poliandri. Nggak boleh perempuan punya 2 orang suami gitu kan. Harus dia cerai dulu dari suami pertama. Dan itu pun syaratnya ya, harus lewat masa iddah. 3 kali masa suci. Kalau di masa iddah dia menikah tetap batal pernikahan yang keduanya. Ini namanya fasakh dalam ilmu fikih ya. Jadi ditarik batal. Jadi misalnya antum menikah nih sama janda, antum harus tanya kapan perceraiannya, mana buktinya. Misalnya dia cerai Januari, antum jangan nikah di Februari, jangan nikah di Maret, nikahnya nanti di April. Harus 3 kali masa haid lewat baru boleh menikah.
Jadi kalau menikah di masa bulan Februari atau Maret belum selesai iddah, ini dia masih status istrinya si suami yang pertama. Karena di masa iddah perceraian rujuk itu masih status istri. Makanya mereka boleh kembali, kalaupun misalnya suami bilang, saya ceraikan kamu. Dari ucapan itu, ya kalau kita bicara fikih syariat ya, kalau kita bicara pengadilan kita kan harus depan hakim. Jadi kalau semenjak dia ucapkan, itu dalam masa iddah 3 kali masa suci itu masih dianggap istri. Makanya mereka boleh rujuk walaupun tidak akad nikah. Dan kalau suami meninggal di masa iddah ini, sang istri yang diceraikan tadi kalau belum lewat masa iddah termasuk ahli waris. Jadi makanya tidak boleh nikah sama laki-laki lain sampai lewat masa iddahnya. Ini contoh. Jadi tadi kasus itu laki-laki, ini juga pernah saya temukan kasusnya perempuan. Ya, jadi harus hati-hati sekali. Allahu a'lam. Baik, begitu saja sudah habis? Sudah, Ustaz. Baik, kalau ada benar dari Allah SWT silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari kami mohon dimaafkan. Dan kalau ada sesuatu yang salah, maka kami istighfar kepada Allah SWT dan minta maaf kepada jemaah. Dan itu tidak bermaksud tentunya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.